mendatang. 4. Penggunaan listrik berlebihan. Pembangkit listrik yang merupakan kebutuhan utama sehari-hari manusia juga menyumbang dampak yang besar secara global terhadap perubahan iklim. Semua pembangkit listrik Pemanasan global merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan iklim. Kini, pemanasan global dan perubahan iklim bukanlah isu yang jauh dan asing di telinga masyarakat Indonesia. Pemanasan global sendiri terjadi ketika meningkatnya suhu rata-rata global atau permukaan bumi. Hal tersebut disebabkan karena karbon dioksida dan polutan udara lainnya serta gas rumah kaca berkumpul di atmosfer kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang mantul dari permukaan bumi. Radiasi ini biasanya akan melahirkan diri keluar angkasa. Namun karena adanya polutan sehingga radiasi dan sinar matahari terperangkap selama bertahun-tahun di atmosfer. Fenomena ini dikenal dengan efek rumah kaca. Gas-gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang berdampak besar yaitu karbon dioksida, nitrooksida, sulfur oksida, metana, klorofluorkarbon. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan suhu rata-rata di Indonesia sebesar 0,58 derajat Celcius. Hal ini menjadikan tahun 2019 sebagai tahun terpanas kedua sejak rentang kenaikan suhu tahun 1981 sampai 2010 setelah tahun 2016. WMO mengungkapkan terjadi kenaikan suhu rata-rata global mencapai 1,1 derajat Celcius. Kenaikan tersebut mengakibatkan banyak terjadinya bencana alam sebagai respon naiknya suhu bumi selama tahun 2019, seperti badai, kekeringan, banjir, mencairnya es kutub utara dan selatan, kenaikan air laut hingga kebakaran hutan. Berbagai peristiwa tersebut tidak lepas dari gaya hidup dan kegiatan manusia dari tahun ke tahun sejak era industri. Pembakaran batu bara yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk pabrik mengakibatkan peningkatan jumlah karbon dioksida di udara. Berikut merupakan 6 penyebab pemanasan global yang diakibatkan oleh ulah manusia. 1. Transportasi dan perjalanan. Dalam keseharian, setiap orang terbiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak dekat maupun jauh menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil ini menyuplai panas dan memberi tenaga pada mesin, maka mesin akan melepaskan karbon dan polutan lainnya sehingga kualitas udara dan air akan menurun. Hal seperti ini terjadi setiap hari dalam berbagai jenis transportasi, baik itu darat, laut, dan udara. Dilakukan oleh jutaan orang di dunia secara bersamaan. Efek kendaraan bermotor inilah yang kemudian berakumulasi dan merangkap panas di atmosfer. EPA melaporkan bahwa 30% emisi yang dihasilkan di Amerika berasal dari transportasi yang dilakukan untuk mengangkut orang maupun barang. Pada tahun 2016, dibuktikan bahwa penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Amerika adalah transportasi. 2. Kegiatan industri. Kegiatan industri merupakan titik awal penyebab terjadinya kenaikan suhu secara masif dari tahun ke tahun. Perpindahan perekonomian berbasis pertanian ke industri di berbagai belahan dunia menyumbang angka besar kenaikan pemanasan global. Sebuah studi menunjukkan bahwa pemanasan global dimulai sebagian besar oleh revolusi industri di Amerika pada pertengahan abad ke-19 yang sudah saya bahas di video Sejarah Ilmu Teknik Mesin, bisa dicek. Hingga kini, selanjutnya hampir semua negara yang berbasis industri ikut menyumbang dengan skala besar penyebab pemanasan global. Kadar karbon yang dihasilkan akibat kegiatan industri yaitu sebesar 412 bagian per juta dalam 150 tahun terakhir. Karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang telah menyebabkan peningkatan suhu bumi selama 50 tahun terakhir. International Energy Agency melaporkan antara tahun 2000 sampai 2016, negara yang menyumbang emisi karbon dioksida terbesar yang pertama yaitu Republik Rakyat Cina. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-6 setelah Rusia dengan nilai 2,53 miliar ton. 3. Penggundulan hutan. Mulanya hutan mencakup sepertiga dari luas daratan bumi dan menjaga kesehatan lingkungan kita. Hutan berfungsi menyerap dan merangkap karbon dioksida yang akhirnya mencegahnya untuk terperangkap di atmosfer. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai pengatur siklus air dan mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Menurut Bank Dunia, masih kehilangan sekitar 14,5 juta hektar hutan setiap tahunnya.
Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang ilegal dan legal. Misalnya, banyaknya kasus penggundulan hutan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk dicuri kayunya, namun meninggalkan hutan gundul dan terbengkalai. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran untuk area industri dan tempat tinggal juga menyebabkan efek rumah kaca dan berkurangnya sejumlah pohon yang seharusnya bisa menyerap karbon dioksida. Penggundulan hutan juga menyebabkan terancamnya keseimbangan ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mendiami hutan kehilangan tempat tinggalnya. Hutan Amazon dan hutan Indonesia penyumbang terbesar di dunia yang mengalami kebakaran turut memperparah pemanasan global dan perubahan iklim ke tahun mendatang. 4. Penggunaan listrik berlebihan. Pembangkit listrik yang merupakan kebutuhan utama sehari-hari manusia juga menyumbang dampak yang besar secara global terhadap perubahan iklim. Semua pembangkit listrik memiliki dampak beragam terhadap kondisi udara, air, dan tanah. Memproduksi listrik membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepaskan berbagai macam gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini kemudian akan menyebabkan efek rumah kaca, sehingga setiap orang sebenarnya menghasilkan jejak karbon yang turut menyumbang pemanasan global. Semua bentuk pembangkit listrik memiliki dampak lingkungan pada udara, air, dan tanah, tetapi bervariasi. Dari total energi yang dikonsumsi di Amerika Serikat, sekitar 40% digunakan untuk menghasilkan listrik, menjadikan listrik menggunakan bagian penting dari jejak lingkungan setiap orang. 5. Produksi ternak. Meski jarang dikampanyekan, peternakan ternyata juga turut berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global dengan beragam cara. Merawat hewan-hewan ternak dengan jumlah besar seperti peternakan menghasilkan limbah yang amat besar, di mana limbah tersebut menghasilkan metana. Metana termasuk gas rumah kaca, di mana ia dapat merangkap panas dalam atmosfer. Metana dipancarkan selama kegiatan produksi batu bara, gas alam, dan minyak. Pembusukan sampah organik di berbagai tempat juga menyumbang jumlah metana yang besar. Hal ini juga tidak terlepas dari konsumsi produksi daging dan susu yang akan terus tumbuh berkali-kali lipat hingga tahun 2050. Sisa makanan manusia yang terbuang dan menjadi sampah pun akan menghasilkan metana. Indonesia termasuk negara nomor 2 terbesar di dunia penghasil sampah makanan. 6. Perilaku konsumtif. Manusia memiliki sifat konsumtif untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Namun sifat yang berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu barang ternyata juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dilansir dari Reuters Back Product, produk yang digunakan manusia berkontribusi 60% penghasil gas rumah kaca. Hal itu dikarenakan penggunaan energi untuk memproduksi produk tersebut dan menjaganya untuk tetap bisa digunakan membutuhkan jumlah energi yang sangat banyak, di mana energi tersebut meliputi penggunaan listrik dan batu bara. Dikutip dari EcoWatch, PBB menggunakan perkiraan konsumen yang membeli pakaian 60% lebih banyak dari 15 tahun belakangan. Namun pakaian tersebut terbeli hanya disimpan dan tidak dikenakan. Hal ini juga terjadi produk-produk elektronik, namun penggunaannya sebenarnya amat jarang. Dan pada masa akhir pemakaian produk, sebagian besar tidak melalui proses daur ulang dan menjadi tumpukan sampah. Kemudian lingkaran produksi bergulir lagi, menghasilkan produk baru terus-menerus yang menghasilkan makin banyak polutan dan sampah. Sekian penjelasan dari saya, mohon supportnya untuk channel ini. Jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semakin berjalannya waktu, bumi kita semakin tua. Hal ini berarti akan berakibat pada kesediaan sumber daya alam yang kita miliki. Namun di balik itu ternyata masih banyak hal yang belum dapat kita eksplor oleh para manusia di bumi ini. Banyak hal yang tanpa kita sadari dapat menjadi sumber kebutuhan manusia. Berikut beberapa penemuan Go Green. 1. Tenaga surya.
Energi memang telah diproyeksi menjadi barang yang akan habis di waktu mendatang atau setidaknya semakin langka. Maka dari itu banyak ilmuwan yang mengembangkan teknologi untuk mendapatkan energi dari berbagai sumber. Nah, salah satu penemuan paling mutakhir yang dapat memberikan solusi atas masalah tadi yakni ditemukannya energi matahari. Dengan panel surya, energi matahari dalam bentuk foton dapat diserap dan dikonversi menjadi panas atau listrik. Hal ini telah banyak diaplikasikan pada berbagai hal di sekitar kita, seperti panel surya untuk perumahan, sistem hibrid pada mobil, berbagai hal lainnya. Tenaga hidrogen. Selain dari matahari, baru-baru ini banyak ahli menemukan sumber energi baru yang sangat bermanfaat, yakni tenaga hidrogen. Energi tenaga yang diyakini mampu menjadi alternatif bahan bakar mesin yang bebas polusi. Energi ini sendiri dihasilkan dari perpaduan hidrogen dengan oksigen. Namun, sampai saat ini para ilmuwan dunia belum bisa menemukan cara untuk menghasilkan senyawa hidrogen tersebut. Kalaupun bisa, hal ini akan memakan biaya yang sangat cukup besar. 3. Energi gelombang laut. Masih pada bagian penemuan energi, para ilmuwan dunia ingin mencari sumber energi yang berasal dari 2/3 bagian dari bumi, yakni laut. Namun, berbeda dengan tenaga air biasa, ilmuwan menggunakan gelombang air laut yang notabene memiliki energi besar untuk menggerakkan turbin-turbin sehingga menghasilkan listrik. Namun problemnya, kita tidak dapat menciptakan gelombang air laut sendiri, sehingga produksinya energi tidak dapat diperkirakan dengan baik. Namun solusinya diyakini dengan menyimpan sebagian energi yang cukup besar. Teknologi ini telah diaplikasikan oleh orang-orang Portugis. Mereka telah berhasil mempraktekkan teknologi ini dan sukses menerangi lebih dari 1.500 rumah. Mengurangi kertas. Penebangan hutan menjadi salah satu akibat permasalahan lingkungan dewasa ini. Pohon yang ditebang tanpa aturan dapat mengganggu ekosistem yang ada sehingga bisa dikatakan tidak ramah lingkungan. Karena sebagian dari penggunaan pohon adalah untuk kertas. Di mana kertas adalah hal yang sangat penting untuk pekerjaan manusia. Maka beberapa ahli akhirnya memanfaatkan teknologi informasi untuk menjual buku tidak berbentuk kertas sehingga buku tetap dapat kita baca tanpa merusak hutan atau pohon. 5. Desalinasi air laut. Telah diproyeksikan oleh PBB bahwa suplai air bersih tidak akan bertahan pada waktu yang lama. Namun, yang harus kita sadari ialah bumi kita terdiri dari 70% air. Untuk apa air tersebut jika tidak untuk kebutuhan manusia? Maka dari itu, ilmuwan dunia menciptakan teknologi yang dapat menghilangkan kadar garam dan mineral dari air laut sehingga dapat dikonsumsi secara layak. Ini merupakan penemuan yang sangat cemerlang untuk mengatasi krisis SDA, khususnya air bersih. Jika kita nggak bisa andil dalam penelitian itu, paling tidak kita bisa menggunakan sumber daya alam yang sehemat mungkin. Selain terhadap kriosfer, inilah dampak menakutkan pemanasan global. Dimulai dari revolusi industri 1.0, dunia mengawali babak pertama jendela modernisasi di bidang industri dengan ditemukannya mesin uap. Namun, semarak itu ternyata tak lantas menyisakan kemudahan transportasi saja. Di sisi lain,
revolusi industri juga membuka jendela baru yang menyebabkan berubahnya iklim dunia, yaitu pemanasan global. IPCC yang merupakan panel para ilmuwan terkait perubahan iklim telah mengeluarkan laporan mengenai dampak dari pemanasan global terhadap biosfer dan lautan. Selanjutnya, laporan ini juga menerangkan dampak dari hal tersebut terhadap kehidupan manusia. Di antaranya, 1. Kriosfer yang kian mengecil. 2. Naiknya muka air laut. 3. Ekosistem laut. 4. Masa depan manusia dan bumi. Poin keempat ini merupakan poin yang cukup mencolok. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas poin nomor 4. Dampak-dampak yang telah disebutkan di atas, mulai dari melelehnya kriosfer, naiknya muka air laut, naiknya kadar asam air laut, akan sering terjadi dengan cepat, dan sudah saya jelaskan di pemanasan global part 2. Silakan ditonton. Objek terdampaknya pada akhirnya tidak lain adalah bumi dan manusia itu sendiri. Mari kita saksikan cuplikan 6 hal perbuatan manusia yang menimbulkan pemanasan global. Berikut merupakan 6 penyebab pemanasan global yang diakibatkan oleh ulah manusia. 1. Transportasi dan perjalanan. 2. Kegiatan industri. 3. Penggundulan hutan. 4. Penggunaan listrik berlebihan. 5. Produksi ternak. 6. Perilaku konsumtif. Nah, itulah tadi 6 poin perbuatan manusia yang menimbulkan pemanasan global. Kita lanjut. Dalam perjanjian Paris atau Paris Agreement pada 2015, pemerintah sendiri menyetujui untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan mencoba mencapai 1,5 derajat Celcius. Perbedaan suhu ini sangat penting bagi kutub es yang mengalami dampak pemanasan lebih. Pada suhu 1,5 derajat Celcius, kemungkinan tidak ada es. Bulan September di Samudra Arktik adalah 1:100. Berbanding dengan suhu 2 derajat Celcius, kemungkinan tersebut menjadi hanya 1:3. Selain itu, jika pada suhu 1,5 derajat Celcius, kemungkinan 20 spesies serangga dan vertebrata akan punah dari setengah area yang didiami dan tanaman dengan perbandingan 1:10. Sedangkan pada suhu 2 derajat Celcius, proporsi tanaman dan vertebrata akan bertambah menjadi 2 kali lipat dan serangga menjadi 3 kali lipat. Gimana? Sudah tersadar atau masih mau berlama-lama dengan pemanasan global? Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menanami tanaman seadanya. Untuk penjelasan lebih rinci lagi, bisa dilihat pada pemanasan global part 2 yang sudah saya upload. Pemanasan global merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.